Saya bacakan kembali pada segi 4 PQRS. PQRS titik A, ini titik A, dan B masing-masing titik tengah PR. Ya, A di tengah-tengah PR dan B di tengah-tengah QS. Jika AB itu vektor U, ya, vektor AB itu vektor U katanya. Jadi vektor AB di sini aja kita buat. Itu adalah vektor U. Selanjutnya, maka PQ yang ditanya vektor PQ ditambah vektor PS ditambah vektor RQ ditambah vektor RS. Nah, ini berapa? Jawabannya dalam U tuh. Nah, ini bagaimana? Kita sudah bahas teorema titik tengah kan? Jadi kan yang pertama kita lihat dulu fakta bahwa titik A itu berada di tengah siapa? PR. Nah, itu dulu paham nggak itu? Bahwa A itu di tengah si PR. Kalau A di tengah PR, apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Lihat catatan kita ya. Vektor A nggak ada yang ingat. Vektor A sama dengan P tambah R per 2, P tambah ditambah vektor posisi R per 2, kan gitu. Iya, Sir. Berarti P tambah R sama dengan apa? Atau gini saja lah ya, gini saja. Selanjutnya apa? B di tengah QS, Sir. ya. B di tengah QS ya. Nah, kalau B di tengah QS, apa yang bisa kita buat? Ada yang baru masuk ya? Vektor Q tambah vektor S per 2, Sir. Iya, gitu. Vektor B itu adalah vektor posisi Q ditambah vektor posisi S per 2, ya kan gitu. Nah, sekarang kita mau buat dulu vektor AB ya. Kita buat di sini saja. Ya. Jadi vektor AB itu apa itu menurut catatan kita? Ya, ada yang ingat? Vektor posisi B kurang vektor posisi A. Ingat itu? Kanan kurang kiri. Ya, vektor posisi B apa? Vektor posisi B ini Q tambah S dikurang P tambah R per 2. Per 2, ya kan? Kurang vektor posisi A P tambah R per 2 gitu. Bisa itu ya? Berarti kalau ini kita kali 2, kedua ruas kita kali 2, apa yang kita peroleh, nak? AB dikali 2, ya kan? 2AB. Sama dengan, ini per 2-nya hilang. Ya. Berarti Q tambah S. Di sini hati-hati. Kurang P tambah R atau kurang R?
Ayo. Ini kan Kurang Q, R ya, Sir? kurang R. Bisa itu. Karena ini kan minnya dikali min P kali min R. Gitu. Berarti apa yang kita simpulkan? Lihat ruas kanan, berarti Q tambah S, yang kanan ya, kurang P, kurang R, sama dengan apa? 2 AB. Tadi AB apa, nak? Nih, AB itu adalah U. Ini 2U. Sampai sini bisa? Bisa ya? Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Yang ditanya itu apa? Yang ini kan? PQ yang ditanya PQ ditambah PS ditambah RQ ditambah RS. Nah, ini jadi apa, nak? PQ dulu. PQ jadi apa? Q kurang P, ya kan? Q kurang P. Lalu PS, S kurang P gitu. RQ, Q kurang R. RS, S kurang R. Bisa ya? Berarti ini kan bisa buat jadi 2 kali. Q-nya ada 2 ini positif. Ini kan 2Q. Bisa ya? Q tambah Q, 2Q. 2-nya keluar, tulis Q. Ya kan? Lalu ditambah, ini kan S, tambah S, 2S. 2-nya keluar, ini S. Lalu min P kurang P, min 2P kan? 2-nya keluar, min P. Lalu min R kurang R, min 2R. 2-nya keluar, min R. Berarti ini menjadi 2 kali. Nah, yang ini apa, nak? Yang ini? 2U. 2U, ini dia kan? Ah, kan sama ini. Itu adalah 2U. Jadi 2 kali 2U. Jadi 2 kali 2U apa? 4U. Jadi jawabannya 4U. Yang E. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan kalau mau ditanya. Ya, ini silakan. Nanti saya bagikan ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Oke, mantap. Kalau nggak ada, kita ke soal nomor berapa? Nomor 4 ini sulit. Ya. Gimana kalau kita jadikan PR? Oh, enggak. Kerjaan di sini aja, Sir. Bahas sama-sama, Sir. Bersama-sama. Bukannya yang makin sulit dia makin tertantang. Sir. Ya, ini nomor 4. Oke. Soal nomor 4 ya, halaman 1, 2, 3. Kalau apa kurang ngerti ditanya ya. Nah, ini soal nomor 4-nya. A, B, C, D. Nih, A, B, C, D itu jajar genjang. Jika DP banding PC 2:1. Jadi DP banding PC 2:1.
Hati-hati nak, jangan langsung menyimpulkan bahwa panjang DP itu 2, panjang PC itu 1. Nah, itu kesimpulan yang keliru ya. Bisa saja DP-nya 4, PC-nya 2, kan gitu. Karena 4:2 juga 2:1 kalau disederhanakan. Jadi tidak boleh menyimpulkan DP-nya itu 2, PC-nya 1. Nggak boleh. Jadi ini bukan panjang sisinya ya, tapi perbandingan panjang sisinya. Nah, jadi kalau mau membuat panjang sisi ya misalkan saja DP itu katakanlah 2K gitu. Ya, dengan K itu suatu pengali. PC itu 1K gitu. Ya, suatu pengali bulat positif gitu. Dan BQ banding QC 1:1. Nah, berarti BQ-nya 1, QC-nya 1, tapi itu bukan panjang. Kalau mau buat panjangnya, misalkan saja panjang BQ itu M, maka panjang QC juga 1M gitu. Panjangnya sama, 1:1. Nah, seperti itu. Ya. Yang ditanya apa? AT banding TP ini. AT banding TP. Nah, AT banding TP berapa? Mana yang betul gitu. Saya kira bagaimana idenya? Ada yang bisa? Kelas 9 sudah belajar apa? Kesebangunan kan? 9 SMP. Nah, kita pakai konsep kesebangunan ke sini. Ya, kalau nggak pakai konsep kesebangunan nanti agak sulit ya. Ada yang punya ide? Bagaimana mencari perbandingan AT banding TP? Ya. Ada beberapa cara menjawabnya. Ya. Bisa kita bawa pakai persamaan garis, gitu. Bisa ya. Jadi cara itu tidak terpaku ke satu cara. Ya. Pakai persamaan garis bisa, tapi lumayan panjang. Kita pakai cara vektor aja dengan bantuan kesebangunan. Gimana? Ada yang bisa? Coba dipikirkan idenya, ada yang bisa? Ya, tertunggu nih. Siapa yang punya ide? Soal ini cukup menantang. Sambil dibuat daftar hadir ya, Nak. Nggak ada punya ide? Saya kasih bantuan ya. Kita tarik garis bantu. Tarik garis sejajar DA dari titik P. Ya. Ya, banyak siswa nggak suka geometri ya. Nah, ini. Saya perkecil hurufnya. Ya, ini. Ini adalah garis sejajar yang bagus ya. Ya, kira-kira gini. Oke.
Ya. Ini garis sejajar apa ya? Sejajar AD ya. Lambang sejajar itu siapa tahu? Dikasih tanda panah ya. Ini panah, ini panah, ini panah. Ini juga sejajar ya. AD dengan BC sejajar kalau jajar genjang. Ya. Ini juga sejajar. Gitu. Kurang jelas ya warnanya. Kita ganti warna merah saja. Ini sejajar dengan ini, dengan yang ini. Bisa itu ya, paham ya? Kita misalkan titiknya ini adalah titik apa yang belum ada situ. Q sudah, R sudah ya? R belum ya? Titik R saja nih. Ya, titik R. Jadi PR itu PR atau RP sejajar AD dan BC. Ya. Nah, itu lihat RP sejajar dengan AD sejajar dengan BC. Kalau sejajar BC berarti sejajar dengan QC. Nah, sertanya dulu, manakah segitiga yang sebangun? Bisa lihat enggak? Coba sertanya, segitiga mana sebangun dengan mana? Pelajaran SMP. ABQT dengan CPTQ. Segitiga. Bukan. Tiga. Segitiga mana yang sebangun? ADT dengan DTT. ADT dengan apa tadi? Segitiga yang sebangun, nak? DAT dengan PDT. DAT dengan PDT. Wah, nggak sebangun itu, nak. Apa syarat dua segitiga sebangun? Ayo, siapa tahu? Nah, kita kembali ke konsep dulu. Salah satu syarat dua segitiga sebangun apa? Ayo, SMP nih yuk. Salah satu syarat dua segitiga sebangun. Siapa tahu? Ayo. Tambahkan nilainya ini. Masa nggak tahu pelajaran kelas 9? Satu aja, ada beberapa syarat. Yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama ya, Sir? Apa? Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama ya? Perbandingan yang sama. DAT dengan PRT. Ya, itu satu ya. Ya, yang di sini yang paling apa? Coba. Ya. Ketiga, sudutnya sama besar. Itu. Ya, atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, itu ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita pakai konsep ini. Artinya apa? Kalau kita perhatikan ada dua segitiga, ketiga sudutnya sama besar, berarti dia sebangun. Perhatikan, untuk membuktikan ketiga sudutnya sama besar, cukup kita buktikan dua saja sama besar. Kenapa? Kalau dua sudut sudah sama besar, sudut ketiga pasti otomatis sama. Karena total sudut harus 180. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang coba lihat ini. Coba lihat segitiga DPR dengan DCQ. Sebangun nggak itu? Coba perhatikan sudut DPR dengan sudut DCQ. Sama nggak itu? DPR dengan DCQ sama nggak?
Kenapa sama? Karena itu sehadap. Udah belajar ya kelas 8, sudut sehadap. Karena dibentuk oleh garis yang sama dan kaki sudutnya itu dibentuk, salah satunya garisnya sama, satu lagi garis yang sejajar. Gitu. Itu sudut sehadap ya. DPR dengan DCQ itu sehadap. Lihat pelajaran kelas 8, kalau sudutnya sehadap berarti sama besar. Satu lagi, sudut DRP itu sama dengan sudut DQC. Gitu. DRP dengan DQC itu juga sama. Ya. Itu namanya sehadap juga. Karena dua sudut sudah sama, sudut ketiga otomatis sama. Jadi dari sini bisa kita simpulkan segitiga DPR itu sebangun dengan segitiga DCQ. Kenapa ya itu sebangun DPR dengan DCQ? Bisa ya? Nah sekarang kalau sebangun maka perbandingan sisi-sisinya sama ya kan? Kalau DP kita banding dengan DC itu sama saja dengan PR banding CQ. Paham nggak ini? Ini dulu. Paham ya? Paham lah. Masa nggak paham? DP itu kan 2K ya kan? DP panjangnya 2K. Sedangkan DC berapa? Nak, D ke C? 3K ya kan? Karena 2K ditambah K. Sama dengan PR per CQ. CQ panjangnya M. Bisa nak? Bisa lah ya. Gampang ini. K-nya mati ya kan? Berarti dari sini dapat PR-nya berapa nak? M-nya pindah kan? 2/3 M. Bisa ya? PR-nya 2/3 M. 2/3 dari panjang M ini. Panjang PR ini 2/3 dari panjang M. Sekarang perhatikan lagi bahwa sudut DAP itu sama dengan sudut RPT. Sama enggak itu? Nah, itu. DAP yang ini dengan RPT yang ini itu sama. Apa namanya? Berseberangan. Lihat pelajaran kelas 8. Itu sama. Ya, kita nggak ulang lagi lah pelajaran kelas 8. Lalu sudut ADT ini DAT saja ya, DAT. Sebenarnya sama itu, DAP dengan DAT sama saja. Tapi biar lebih elegan DAT saja ya. Lalu sudut ADT itu sama dengan ADT itu sama dengan PRT. Nah, karena dua sudut sudah sama, sudut ketiga otomatis sama itu. Maka bisa kita simpulkan segitiga ADT, mudah-mudahan paham ya, sebangun dengan segitiga apa nak? PRT ya. Gitu. Nampak kan itu sebangun? Ya kan? Berarti apa yang bisa kita simpulkan kalau itu sebangun? Berarti AT banding PT, ya kan? AT banding TP, AT per TP sama dengan apa? AT per TP sama dengan AD per RP atau DA per PR. Bisa? AD per RP. Apa ini ya?
AT banding TP itu sama dengan AD banding RP. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? AD. Bentar ya. Takut salah pula ini nanti. Sudut yang bersesuaian A dengan P. Lalu D dengan R. Ya. Berarti AT dengan PT ya, sama ya. PT dengan TP sama. Oke, pas. Berarti ini jadi apa, Nak? AD berapa AD? AD dengan BC itu sama kan? AD dengan BC sama. Sama itu. BC itu kan 2M. Per RP, RP itu kan PR. Ya kan? 2/3 M gitu. Ya, jadi M-nya bisa dicoret. Jadi berapa nih, Nak? 2/2/3, 3 naik ya kan? 3 naik jadi 2 kali 3, 6/2 kan? 6/2 sama-sama bagi 2, 3/1 ya. Atau AT banding, pernya kita buat jadi banding ya. TP sama dengan 3/1. Ya, itu dia. Jawabannya yang B. Silakan, ada pertanyaan? Ayo, yang mau bertanya silakan. Jadi ini pakai konsep kesebangunan ya. Kalau kesebangunan waktu kelas 9 SMP kuat, nggak masalah sebenarnya ini. Tapi kayaknya di SMP salah satu MM tersulit kesebangunan ya. Ya, gimana? Sulit nggak kesebangunan? Sulit, Sir. Ya, salah satu yang tersulit itu ya, di SMP kesebangunan. Nggak ada ya pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke nomor 5. Nanti lanjut lagi ya. Tapi istirahat 10 menit ya. Istirahat 10 menit baru lanjut lagi. Karena ini saya rekam. Ya. Soal nomor 5 sekarang. Di data Nak yang hadir. Ada, Sir. Ya, ini soal nomor 5 ya. A, B, C, D segi 4 sembarang. Titik S dan T masing-masing titik tengah AC. Wah, ini sama dengan soal nomor 3 ya. Jadi jawabannya langsung aja nih. 4U. Sama dengan 3 ini. Lihat aja ini gambarnya kan, mirip kan? S sama T tengah-tengah, S tengah-tengah AC, T tengah-tengah BD, sama aja ya.